Di tanah Kebumen bagian selatan, tepatnya di Desa Kebonsari, Kecamatan Petanahan, terdapat sebuah makam yang hingga kini ramai diziarahi. Makam itu adalah peristirahatan terakhir Syekh Abdul Awal, seorang tokoh ulama yang diakini memiliki karomah serta peran penting dalam penyebaran Islam di pesisir selatan Jawa Tengah. Nama beliau dalam tradisi lisan sering disebut sebagai Mangkurat Mas. Ada yang menyebutkan bahwa ia memiliki hubungan darah dengan bangsawan besar Jawa, bahkan dikaitkan sebagai putra dari Ki Ageng Pemanahan. Dari situlah muncul anggapan bahwa Syekh Abdul Awal bukan sekadar seorang ulama, tetapi juga memiliki darah keturunan ningrat. Kehidupan masa mudanya dikisahkan penuh dengan pertentangan batin. Sebagai seorang putra keraton, ia mendapatkan pendidikan kehidupan istana yang penuh kemewahan dan politik. Namun dalam hati kecilnya, ia lebih tertarik pada jalan ruhani, mendekatkan diri pada Allah, serta mencari kebenaran sejati. Konon, terjadi perselisihan dalam perebutan kekuasaan di lingkungan keraton. Situasi yang semakin panas membuat Mangkurat Mas memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Ia meninggalkan tahta, harta, dan segala yang melekat pada dirinya sebagai seorang bangsawan, lalu memilih jalan seorang pengembara yang mencari ridha ilahi. Perjalanan spiritual itu membawanya ke wilayah pesisir selatan, tepatnya di kawasan yang kala itu dikenal sebagai Kedung Amba. Kawasan tersebut masih sepi, penuh dengan rawa-rawa dan hutan lebat. Namun ia melihat tempat itu sebagai lokasi yang tepat untuk menenangkan diri sekaligus berdakwah. Setibanya di Kedung Amba, ia kemudian menetap dan membuka lahan. Kehidupannya sangat sederhana. Ia lebih sering berpuasa, berzikir, dan mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang sekitar yang mulai tertarik dengan ajarannya. Dari situlah perlahan-lahan Islam mulai tumbuh di kawasan itu. Kedekatannya dengan masyarakat membuat namanya harum. Orang-orang desa menyebutnya dengan penuh hormat, karena selain menguasai ilmu agama, ia juga dikenal memiliki kemampuan yang tak biasa. Banyak yang percaya bahwa beliau memiliki karomah, pertanda kedekatannya dengan Sang Pencipta. Salah satu legenda yang sering diceritakan adalah kisah beliau yang mampu berhaji dengan cara gaib. Konon, Syekh Abdul Awal berdoa di bawah pohon kelapa, lalu dengan izin Allah, pohon itu membawanya seakan terbang hingga sampai ke tanah suci Mekah. Kisah ini menjadi bukti kecintaan masyarakat terhadap sosoknya, meski tak bisa dipastikan secara sejarah. Selain itu, ada cerita tentang hubungan beliau dengan Nyai Jonggrang, seorang perempuan dari Keraton Solo. Mereka dikisahkan menikah, namun kehidupan rumah tangganya tetap sederhana. Dari pernikahan ini, dakwah beliau semakin kuat karena mendapat dukungan moral maupun spiritual. Murid-muridnya juga banyak. Beberapa nama besar yang kemudian dikenal di Kebumen diakini pernah menimba ilmu pada beliau, seperti Syekh Anom Sidakarsa dan Syekh Abdul Roshid. Dari para murid inilah ajaran Islam kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Kebumen dan sekitarnya. Masyarakat melihat beliau bukan hanya guru, tetapi juga pelindung. Ada keyakinan bahwa doa beliau sering membawa keberkahan, hujan turun ketika kemarau panjang, dan hasil panen melimpah. Hal ini membuat kedudukannya semakin kuat di hati masyarakat. Meski demikian, Syekh Abdul Awal tetap hidup dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak pernah membangun istana baru atau meminta penghormatan berlebihan. Ia lebih suka duduk bersama rakyat jelata, makan seadanya, dan selalu mengingatkan orang-orang untuk tidak terjebak dalam cinta dunia. Suasana desa Kedung Amba pada masa itu sangat religius. Malam-malam sering diisi dengan pengajian, zikir, dan shalawat bersama.
Masyarakat percaya bahwa getaran spiritual dari kegiatan itu membuat desa mereka terjaga dari mara bahaya. Kabar tentang kesalehan beliau akhirnya terdengar jauh hingga keluar Kebumen. Peziarah dari berbagai daerah mulai berdatangan, bahkan ketika beliau masih hidup. Mereka datang untuk meminta doa, bimbingan, atau sekadar mendengarkan nasihat. Dalam catatan tradisi lisan, beliau wafat pada tahun 1598 M atau 1019 Haji. Hari wafatnya adalah Kamis Wage, sekitar pukul 5 sore. Masyarakat yang mencintainya sangat berduka, tetapi mereka juga meyakini bahwa beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Makamnya di Desa Kebonsari kemudian menjadi pusat ziarah. Hingga kini, ribuan orang datang setiap tahun untuk mengikuti haul, mendoakan beliau, dan memohon keberkahan dari Allah melalui wasilah seorang waliullah. Seiring waktu, makam itu pun dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat. Pemerintah desa turut membangun fasilitas bagi para peziarah, seperti tempat wudhu dan MCK, agar kegiatan ziarah berjalan lebih nyaman. Setiap haul, suasana Kebonsari menjadi ramai. Pedagang makanan, penjual kitab, hingga anak-anak kecil yang berlarian meramaikan kawasan makam. Namun suasana utama tetap hikmat, penuh doa dan lantunan ayat suci. Bagi masyarakat Kebumen, Syekh Abdul Awal bukan hanya tokoh masa lalu. Ia adalah simbol keteguhan iman, keberanian meninggalkan dunia, serta ketulusan dalam berdakwah. Namanya selalu disebut ketika orang berbicara tentang penyebaran Islam di tanah Kebumen. Hingga kini, cerita-cerita tentang karomah beliau masih hidup. Ada yang merasa doanya terkabul setelah berziarah, ada pula yang merasa hatinya tenang setelah membaca tahlil di makam beliau. Legenda yang melekat pada beliau membaur dengan sejarah nyata. Meski sebagian kisah sulit diverifikasi, namun nilai yang terkandung jelas. Beliau adalah seorang yang meninggalkan kemewahan demi memilih jalan Allah. Generasi muda Kebumen diajak untuk mengenal sosok ini, agar mereka tahu bahwa tanah kelahirannya pernah menjadi tempat tumbuhnya seorang ulama besar yang dihormati. Dengan mengenal sejarah lokal, mereka bisa lebih bangga pada identitas budaya dan spiritualnya. Riwayat Syekh Abdul Awal menjadi cermin bahwa penyebaran Islam di Jawa tidak selalu lewat peperangan, tetapi melalui dakwah lembut, keteladanan, dan kesederhanaan. Dan hingga detik ini, makam beliau tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang seorang bangsawan yang memilih jalan seorang wali. Legenda dan sejarahnya terus diwariskan dari mulut ke mulut, menjadi bagian dari warisan rohani masyarakat Kebumen.